Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik. Sudah sarapan? Belum. Belum. Kenapa kok belum? Sudah di Fitrian. Ya apa Pak, langsung aja. Besok harus sarapan ya. Iya, Pak. Tadi malam belajar nggak? Tentang materi kemarin, tentang materi proses masuknya ilmu Buddha. Enggak, Pak, malah mati lampu. Ridho, kemarin tadi malam belajar nggak? Enggak, Pak. Kalau Niko? Enggak, Pak. Harus belajar ya, mengulas kembali materi-materi pada minggu kemarin. Dan kan Pak mengajarkan tentang materi yang kemarin, proses masuknya ilmu Buddha. Ada 4 macam teori masuknya ilmu Buddha. Yang pertama, teori Brahmana, yang mana teori Brahmana ini bermunculan dari tokoh agama Hindu Buddha datang ke Indonesia untuk menjabarkan agamanya. Maksud di sini dari artian luasnya pada masa sekarang yaitu seperti ustadz. Ustadz ini pergi suatu tempat untuk mengajarkan agama Islam agar lebih luas lagi agama Islamnya. Dan kedua, teori kesatria. Kalau teori kesatria ini adalah teori yang berkonsepkan tentang para prajurit dari kerajaan-kerajaan India ini meluaskan ajaran agama Buddha. Mereka datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha maupun untuk bertetapan di Indonesia. Dan arti dari masa sekarang yaitu polisi. Sudah tahu kan polisi, yang dimana polisi ini bertugas dari wilayah A pergi ke wilayah B untuk mempertahankan wilayahnya maupun untuk sekaligus menyebarkan agama Hindu Buddha. Maka dari itu konsep dari teori kesatria ini adalah di mana para prajurit maupun dari masa sekarang seperti polisi untuk mempertahankan wilayahnya maupun untuk memperluas agama Buddha dan juga mengadu nasib agar lebih baik lagi dari kerajaan India ke Indonesia maupun dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yaitu teori Wesa. Ini merupakan teori yang berasal dari India yang mengatakan bahwa para pedagang dari India untuk melepaskan jalur perdagangannya. Dan juga tidak hanya itu, para pedagang ini membawa agama yang terdahulunya seperti agama Hindu Buddha yang di India untuk diperluaskan lagi, dan juga agar masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu Buddha. Artinya dari masa sekarang, contohnya saja seperti para pedagang ini, contohnya dari desa A ke desa B untuk melalui jalur perdagangannya seperti jual beli, tetapi tidak hanya jual beli, dia juga membawa agama yang sebelumnya dari desa A ke desa B seperti itu. Dan keempat yaitu teori Sudra. Teori Sudra ini berasal dari India yang menyebutkan bahwa teori ini yang berasal dari kaum miskin maupun fakir yang dulu untuk mengadu nasib dia pergi dari India ke Indonesia agar hidupnya lebih baik lagi. Tidak hanya itu, dia juga membawa agama yang sebelumnya yaitu agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dan contohnya dari masa sekarang, teori Sudra ini contohnya saja fakir miskin seperti para gembel ya. Gembel ini dari desa, dari kota A ini mengadu nasib agar hidupnya agar lebih baik. Tapi tidak hanya mengadu nasib dan untuk hidupnya lebih baik saja, tetapi dia ini membawa agama dari kota ini, yaitu dari kota A, contohnya agama Islam. Dia menganut agama Islam, tapi dia berpindah tempat untuk mengadu nasib, dan juga dia membawa agama sebelumnya yaitu agama Islam diperluas lagi dan diperdalam lagi. Dan semoga teori itu dapat paham semua ya, dan dapat dimengerti dari materi selanjutnya. Baik, Pak akan memberikan tugas yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Tolong itu dibagi ke teman-temannya ya. Ya. Terima kasih ya.
Siapa ketua kelas pada kelas ini? Ridho Pak. Ridho, silakan dimulai berdoanya ya. Sudah mulai. Doa selesai. Terima kasih ya ketua kelas sudah persiapan untuk berdoanya. Pak mau tanya, Ridho, siapa yang nggak mau berangkat pada pagi hari ini? Bisa. Oh, alasannya apa? Kaki Dok. Oh, sakit. Terima kasih ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, Pak sedikit menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya ya. Ya Pak. Yang pertama dapat memahami pengaruh tentang kerajaan Hindu-Buddha pada materi ini. Dan kedua menjelaskan tentang proses perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada materi ini. Dan ketiga menjelaskan proses kemajuan dan keruntuhan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya Pak. Apa kemarin kan sudah berjanji untuk kalian untuk membawa handphone ya? Iya Pak. Ya. Nah, pada materi hari ini Pak akan menerapkan model pembelajaran project based learning yang dimana masing-masing dari kalian akan membuat infografis atau sebuah desain tentang materi pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini. Dan tadi Ridho sudah koordinir ya, kasih ke Pak pada pagi hari ini tadi ya. Ya. Nah ini infonya ya, bener kan? Iya Pak. Ya. Nah Pak di sini sudah memberitahu kan tentang cara membuat infografisnya. Iya Pak. Sudah Pak. Di video kemarin Pak share di WA. Sudah dibuka Pak. belum? Sudah Pak. Nah kalian Pak akan beri waktu 15 menit untuk mengumpulkan informasi baik untuk sumber bacaannya baik itu dari buku di Google maupun dari jurnal-jurnal oleh pemerintah maupun yang lainnya. Dan juga 15 menit itu waktunya untuk bagaimana desain yang akan diterapkan untuk mempresentasikan ke depan. Baik Pak. Dan kalau sudah 15 menit nanti Pak akan cek satu persatu ya. Iya Pak. Baik, coba langsung memulai saja ya. Sudah 15 menit. Ya Pak, sudah jadi. Ini desainnya gimana? Ini- Tentang kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara Pak, di sini ada letak wilayahnya, masyarakatnya, kerajaan-kerajaan yang telah berhasil melakukan pembangunan, prestasi, peninggalannya, dan ini aja. Ada juga masa perubahan kerajaan Tarumanegara. Oh ya. Baik, silakan diteruskan ya. Bagaimana dulu tentang kerajaan apa dan bagaimana konsepnya? Saya membuat tentang kerajaan Kalingga, pengertian kerajaan Kalingga, wilayah kerajaan Kalingga, dan puncak kejayaan kerajaan Kalingga. Baik, diteruskan lagi ya dan ditambah-tambah sumbernya. Ya. Bagaimana saudari Istika? Sudah sampai mana? Dan kerajaan apa? Kerajaan Kutai Pak, Kutai. Nah, Kutainya tentang membahas apa saja? membahas tentang raja-raja yang memerintah, terus politik dan sistem pemerintahan, terus ada ekonomi, sosial budaya dan agama, terus keruntuhan Pak. Nah, ini ditambahin sumber lagi ya agar lebih valid dan bagus lagi. Ini ditambahin lagi ya kata-katanya dan tidak kosong di sini ya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan lagi. Sudah Istika. Gimana nih kok? Bahas tentang kerajaan apa? Dan temanya apa saja? Saya membahas tentang kerajaan Majapahit yang bertema berdirinya kerajaan Majapahit, raja-raja kerajaan Majapahit, puncak kerajaan Majapahit, keruntuhan kerajaan Majapahit. Baik. Nanti ini ditambah lagi ya di raja-raja Jayanya ini masih kurang dan ada 2 lagi. Ya Pak. Terima kasih dan coba dilanjutkan lagi. Ya Pak. Ya, Pak kira waktunya sudah cukup. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Coba dari saudari Fitran maju ke depan dan presentasikan tadi tentang kerajaan apa? Kerajaan
Tarumanegara. Oh ya, baik. Betul baik. Baik, di sini saya membuat tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Masyarakat Tarumanegara pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, namun tidak sedikit pula yang berternak dan berdagang. Pada sekitar abad ke-5, Kerajaan Tarumanegara dikunjungi oleh seorang pengelana Buddha. Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Raja Purnawarman sekitar abad ke-6 Masehi. Adapun prestasi peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yang pertama ada prestasi Muara Cianten, prestasi Pasir Awi, dan prestasi Tugu. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara menurut keterangan yang diberikan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara runtuh disebabkan dipindahkannya pusat kekuasaan oleh Tarusbawa pada tahun 670 dan mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Terima kasih. Apakah sudah paham semuanya tentang materi Kerajaan Tarumanegara? Paham ya. Jadi Kerajaan Tarumanegara yang berwilayah di Jawa Barat, yang dimana pada Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kedua tertua dari kerajaan ini. Dan sudah disampaikan dari Saudari Fitra tadi, nampaknya sudah jelas semuanya ya. Tentang Kerajaan Tarumanegara dan ketentuannya tadi tentang adanya perlawanan dari kerajaan-kerajaan lain dan adanya faktor internal dari kerajaan itu. Ayo. Izin Pak, mau tulis Pak? Oh ya, silakan. Masuk Pak. Ya. Saya juga Pak. Oh ya, silakan ya. Jangan lama-lama ya. Ya Pak. Baik, tampaknya dari presentasi dari masing-masing kelompok dan perorangan tadi sudah paham dan sudah Pak jelaskan dari masing-masing kerajaan yang sudah dipresentasikan. Nampaknya materi pada hari ini cukup banyak ya untuk mengakhiri pada pelajaran ini. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang kerajaan di Bunda ya. Sebelum tutup, nampaknya Pak tidak akan memberi tugas, dan karena kan hari ini sudah mengerjakan tadi infografis ya. Pertemuan selanjutnya semoga akan lebih baik lagi depannya, dan teman-temannya yang tidak masuk tadi yang ke WC dibilangin agar cepat ke WC-nya agar tidak lama-lama lagi. Waktunya sudah habis ya, dan juga bel sudah berbunyi. Semoga materi ini dapat lebih bermanfaat lagi, dan semoga besok bisa diulang-ulang lagi materi. Pak Hairi, Beli Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sudah menutup pada materi hari ini. Tolong ketika HP-nya dikumpulkan lagi Pak agar tidak dirampas ya. Pak. Ini tiga. Pak. Nanti diambil ya perwakilan Pak. dari kelasnya untuk mengambil di kantor. Baik Pak. Terima kasih ya.